Bagian Perekonomian Kabupaten Probolinggo bersinergi dengan Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai atau KPPBC TMPC Probolinggo memberikan sosialisasi DBH-CHT gempur rokok ilegal. Sosialisasi ini dilangsungkan di Kecamatan Krejengan Selasa 23 November 2021. Ada puluhan warga yang diundang ke kantor Kecamatan Krejengan untuk mengikuti sosialisasi tersebut. Mereka merupakan pemilik warung, petani, hingga warga setempat. Menurut Kepala Bagian Administrasi Perekonomian dan Sumber Daya Alam Kabupaten Probolinggo, Susilo Isnadi, yang diperangi oleh pemerintah adalah rokok ilegal. Sebaliknya, rokok legal menjadi mitra pemerintah, sebab cukai rokok legal merupakan sumber pendapatan negara, termasuk di Kabupaten Probolinggo mendapatkan bagi hasilnya. Adapun rokok yang ilegal itu akan menjadi kerugian negara. Pasalnya, rokok ilegal yang semestinya menjadi pendapatan karena tidak diproduksi secara resmi, jadinya merugikan negara. Satu di antaranya adalah barang kena cukai yang tidak resmi. Khusus untuk rokok, resminya adalah menggunakan cukai. Susilo menyatakan bahwa cukai memang besar nilainya, bisa sampai 60% dari harga rokoknya. Rokok Surya Gudang Garam, per biji rokok itu cukainya sampai Rp865. Yang kita perangi sebenarnya kan rokok yang ilegal ya. Kalau yang rokok legal itu kan mitra kita, karena itu adalah sumber pendapatan negara, termasuk kami di Kabupaten Probolinggo mendapat bagi hasilnya. Nah, yang tidak legal atau ilegal itu berarti akan terjadi kerugian negara yang mestinya jadi sebuah pendapatan karena tidak diproduksi secara resmi, yang merugikan negara. Satu di antaranya adalah barang kena cukai yang tidak resmi. Khusus untuk rokok, resminya adalah menggunakan cukai. Ya, cukai itu memang besar nilainya. Cukai itu bisa sampai 60% dari harga rokoknya. Coba saya lihat kalau misalnya rokok Gudang Garam Surya itu, cukainya per biji, per batang rokok itu sampai Rp865. Nah, itu misalnya dilakukan yang tidak legal ya berarti tidak ada pendapatan itu. Dijelaskan, Pemkab Probolinggo melakukan fasilitasi terhadap masyarakat, terutama industri rokok. Mereka dibantu untuk berproduksi, bertransaksi secara resmi atau legal, yaitu melalui pengembangan kawasan industri hasil tembakau Kabupaten Probolinggo di Kecamatan Paiton. Semua bisa memanfaatkan fasilitas itu, dan pemerintah daerah akan membantu perizinan, transaksi cukai, sampai laboratoriumnya. Sebab nanti akan dihitung kandungan tar, nikotin, dan sebagainya. Pemkab Probolinggo juga sebenarnya menghindari sampai terjadi beredarnya rokok ilegal. Langkah itu dilakukan melalui sosialisasi dan edukasi. Kalau tidak mau, maka Pemkab setempat melakukan operasi gabungan. Pemkab melalui Satpol PP, Sekretariat, dan Bea Cukai yang punya kewenangan. Masyarakat utamanya adalah industri rokok, kita lakukan fasilitasi, kita bantu untuk berproduksi, bertransaksi dengan resmi, dengan ilegal. Satu diantaranya adalah kita sekarang mengembangkan KIHT atau kawasan industri hasil tembakau di Kabupaten Probolinggo, lokasinya nanti di Paiton ya. Itu semua bisa memanfaatkan fasilitas itu, dan pemerintah daerah akan membantu perizinannya, membantu transaksi cukainya, laboratnya, karena nanti akan dihitung kandungan tar, nikotin, dan sebagainya. Seandainya tidak, tadi yang disampaikan, yang ditanyakan, ada program pemerintah namanya gempur rokok ilegal. Gempur rokok ilegal itu kan terlalu sarkasme ya, terlalu kasar ya. Sebenarnya kita menghindari jangan sampai terjadi rokok ilegal. Caranya ya kita lakukan sosialisasi, edukasi. Kalau tidak ya memang kita harus melakukan operasi. Operasinya adalah operasi gabungan pemerintah daerah lewat Satpol PP, kami sekretariat, kemudian dari kantor Bea Cukai ya, yang punya kewenangan ini, karena mereka selain pelayanan juga pengawasan ya. Dan dari Adapun bantuan langsung tunai atau BLT melalui dana bagi hasil cukai hasil tembakau pada tahap pertama rampung diberikan kepada 9.000 lebih masyarakat atau keluarga penerima manfaat. Itu bersumber dari APBD murni.
Masing-masing KPM menerima Rp300.000 per bulan. Sementara BLT bersumber dari PAPBD atau DAK itu ditarget 7.000 KPM, tetapi tidak mencapai 7.000 KPM. Pasalnya setelah dilakukan verifikasi dan validasi, ada KPM yang tidak memenuhi syarat. Adapun sasarannya buruh tani tembakau, buruh industri rokok, dan buruh pabrik rokok. BLT kita sudah lakukan tahap pertama, yaitu APBD murni. Kita kemarin sudah merealisasikan 9.000 lebih KPM keluarga penerima manfaat. Masing-masing terima per bulan 300.000, dan itu kita sampaikan non tunai, yaitu menggunakan rekening. Kita sudah kerjasama dengan bank pemerintah, penyalurannya secara non tunai. Terus yang kedua, ini tahap kedua di PAPBD atau PAK. Ini sebenarnya target kami ada 7.000, tapi ternyata tidak tercapai 7.000. Karena setelah kita lakukan verifikasi dan validasi, ada KPM yang tidak memenuhi syarat, sehingga ya kami tolak. Sasarannya petani tembakau nggak Pak? Sasarannya ada 3, bukan petani, tapi buruh tani tembakau, ya, buruh industri rokok dan buruh pabrik rokok. Ya, kalau saya katakan buruh industri sama pabrik itu, kalau industri yang saya sebut industri kecil tadi, kalau pabrik yang pabrik-pabrik yang besar. Pria berkacamata ini berharap DBH CHT yang nilainya besar itu dapat dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya, sebagaimana ketentuan di KNK 206. DBH CHT diserap habis dengan ketentuan itu. Nilai menjadi baik, diharapkan tahun depan DBH CHT bertambah. Harapan kami, karena kita mendapat bagi hasil yang nilainya juga besar, ya kita manfaatkan sebaik-baiknya sebagaimana ketentuan, yaitu di KMK 206, dan itu kita serap sebagaimana ketentuan itu habis, nilai kita menjadi baik, bagus. Nah, mudah-mudahan tahun depan DBH CHT nambah, ya, itu yang kami harapkan. Kesadaran masyarakat, kita bersinergi lah antara pemerintah daerah dengan instansi vertikal serta masyarakat, itu bersinergi, insya Allah akan tercapai itu seperti yang kita harapkan. Sementara staf kepatuhan internal dan penyuluhan kantor Bea Cukai Probolinggo, Nila Rahmawati, mengatakan peredaran rokok ilegal modus operandinya langsung ke konsumen. Rokok ilegal langsung dijual ke warung-warung. Karena itu menurutnya sosialisasi ini lebih efektif. Dampak pengetahuannya dirasakan langsung. Masyarakat sekarang lebih aktif dan berani banyak melaporkan informasi-informasi terkait rokok ilegal di sekitar mereka pada kantor Bea Cukai. Ya, jadi 61% dari harga rokok itu masuk ke penerimaan negara, asal belinya yang legal, Pak. Ya, asal belinya yang legal. Ini adalah target nasional untuk cukai hasil tembakau. Triliunan, nggak usah dibayangin Pak, saya juga nggak tahu uangnya sebanyak apa. Ini gambarannya, kalau penerimaan negara itu bisa untuk apa saja, antara lain untuk pembangunan, bisa bangun jembatan, jalan, untuk sekolah, fasilitas kesehatan, untuk bantuan orang miskin, dan lain sebagainya. Kalau untuk cukai hasil tembakau itu kalau di tahun 2020 kebanyakan difokuskan ke bidang kesehatan Pak, untuk terutama 80% untuk klaim BPJS. Ya, kalau Bapak Ibu berobat gratis ke BPJS, itu sebagian dananya itu dari cukai rokok. Menurutnya, selain kantor kecamatan, sasaran lainnya adalah pasar, yaitu program berkisar atau baca kasih info di pasar. Kantor Bea Cukai mendatangi langsung di pasar-pasar, karena para pedagang yang punya warung dan toko di pasar itu sering didatangi oleh sales pengedar rokok ilegal. Sedangkan yang disosialisasikan secara umum yaitu tentang cukai. Tetapi materi khusus yang disampaikan lebih fokus pada rokok ilegal, baik tentang ciri-cirinya, jenis-jenisnya, bagaimana membedakan dan cara mengidentifikasi. Harga tembakau itu siapa yang beri ketentuan harga tembakau kepada petani desa? Apa dari misalnya dari PT Sampurna, dari PT Gudang Garam, apa ada ketentuan harga dari pemerintah gitu? Harus berapa gitu harganya ke
petani tembakau? Harga rokok makin mahal itu salah satu faktornya atau mungkin faktor utamanya Pak, itu memang karena dari tarif cukainya itu dinaikkan Pak. Itu salah satu faktornya mungkin. Jadi selain mungkin karena bahan baku, bisa jadi bahan baku atau bahan-bahan lainnya, tapi sebenarnya faktor terbesar kenapa harga rokok kok makin mahal itu dari tarif cukainya yang dinaikkan. Memang kebijakan pemerintah menaikkan tarif cukai begitu Pak. Nah, kenapa kok tarif cukai dinaikkan? Karena sesuai dengan peta kebijakannya rokok, di tahun 2018 sampai dengan 10 tahun ke depan itu kebijakan tentang rokok itu difokuskan di bidang kesehatan, gitu Pak. Jadi kalau pemerintah lebih memfokuskan di bidang kesehatan, akhirnya ketentuan atau kebijakan yang diambil adalah dengan menaikkan tarif rokok, menaikkan tarif cukai. Ya, akhirnya harga rokok semakin mahal. Maksudnya gimana? Jadi yang dimaksudkan pemerintah itu kalau harga rokok mahal, ya itu angka perokok aktif itu bisa ditekan, bisa diturunkan. Jadi aspek kesehatan masyarakat bisa meningkat. Nah, Bu, kok nggak lurus, kok tidak berbanding lurus? Kenapa harga rokok bisa naik, tetapi tembakaunya tidak? Karena tembakau itu belum termasuk barang kena cukai, Pak. Kalau tembakau mentah dari petani, begitu ya. Termasuk saya sekalian menjawab nih dari Bu Nur Aini. Kalau tembakau yang dari petani itu belum termasuk barang kena cukai, makanya dia tidak terkena kebijakan tarif cukai. Jadi harganya masih tidak terpengaruh oleh tarif cukai. Kalau di kami juga tidak mengatur Bu, kalau tentang harga dari tembakau. Memang betul tadi yang disampaikan, biasanya memang tergantung dari pabrikan dan ada hubungan antara supplier dan pemasok begitu ya, yang mungkin bisa dikomunikasikan di situ begitu Pak. Jadi memang harga rokok dengan harga tembakau bisa tidak sebanding Pak, bisa, karena kalau rokok itu sudah dipengaruhi kebijakan tarif cukai, rokok itu termasuk barang kena cukai begitu. Tapi kalau tembakau karena tidak termasuk barang kena cukai, belum termasuk barang kena cukai, maka harganya tidak terpengaruh tarif cukai, maka bisa jadi harganya jauh lebih rendah di bawahnya. Diharapkan setelah mengikuti sosialisasi, pedagang bisa langsung membedakan mana rokok ilegal dan legal. Jadi hasil dari sosialisasi lebih efektif dan itu dirasakan juga. Jadi masyarakat itu sekarang juga lebih aktif, lebih berani banyak melaporkan informasi-informasi terkait peredaran rokok ilegal yang ada di sekitar mereka kepada kami gitu. Mungkin sosialisasi selain di kantor kecamatan di mana lagi? Yang sudah kami laksanakan di Kabupaten Probolinggo juga, selain di kantor kecamatan itu kami menyasar ke pasar. Ya, sedang berlangsung juga sekarang. Jadi ada kegiatan Bekisar namanya, BC kasih info di pasar, itu kami mendatangi langsung di pasar-pasar begitu ya, karena pedagang-pedagang di pasar yang punya warung, yang punya toko itu juga menjadi salah satu modus yang sering didatangi oleh sales-sales untuk peredaran rokok ilegal. Apa saja yang disosialisasikan? Yang disosialisasikan itu yang secara umum tentang cukai ya Pak ya, tetapi yang secara khususnya materi yang kami sampaikan itu lebih fokus di rokok ilegal, tentang ciri-cirinya, kemudian tentang jenis-jenisnya, tentang bagaimana cara membedakan, cara mengidentifikasi. Memang tujuan utamanya begitu ya. Jadi masyarakat setelah mengikuti sosialisasi ini diharapkan dia bisa mengidentifikasi, bisa membedakan. Kalau dia pedagang itu akan sangat bermanfaat tentunya begitu. Jadi kedepannya dia bisa membedakan kalau ini rokok yang legal dan rokok yang ilegal. Laporan redaksi Tada Today TV.